Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video ini saya ingin berbagi dan belajar, karena dengan berbagi dan belajar berarti kita memberikan sedikit kebahagiaan kepada orang lain, serta syarat mutlak untuk menjadi pandai dalam segala hal baik maupun dalam bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan. Untuk itu, insya Allah saya akan terus berbagi dan belajar membuat video rangkuman materi pembelajaran di era digital. Dan tidak lupa kata yang selalu memberikan semangat dan motivasi buat saya, yaitu bisa karena terbiasa. Semoga apa yang saya sampaikan dan bagikan bisa memberikan manfaat bagi sesama. Mohon doa dan dukungannya untuk terus berkarya. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10 jenjang SMK di semester genap. Nah, mengapa kita harus belajar PPKN? Nah, di sini tujuannya untuk mewujudkan warga negara yang sadar akan bela negara, serta untuk menghasilkan siswa-siswi yang beriman, berakhlak mulia, dan berkarakter. Nah, nantinya materi ini diambil dari buku Kurikulum 2013 edisi revisi 2017 yang terbaru, dan materi-materi nantinya yang akan saya bagikan sesuai dengan silabus SMK yang terintegrasi pendidikan karakter dan anti korupsi. Nah, baik, selanjutnya kita menuju slide selanjutnya. Next. Baik, di slide selanjutnya kita masuk di peta materi, dan peta materi ini nanti kita membahas di bab 11 mengenai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di bab 11 ini nanti ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama yaitu hakikat wawasan Nusantara. Jadi nanti kita pertemuan pertama kita membahas hakikat wawasan Nusantara. Selanjutnya kita membahas kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Itu nanti mungkin di pertemuan kedua ya. Lalu ada subbab C yaitu Astagatra wawasan Nusantara yang nanti juga kita bahas. Lalu ada terakhir partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Nah, ini nanti ada 4 subbab ini nanti yang nantinya akan kita pelajari selama beberapa pertemuan di bab 11 ini. Bab 11 ini membahas ada 4 subbab yang akan kita pelajari. Nah, baik, itu mungkin kalau gitu kita langsung lanjut di slide selanjutnya. Seperti apa yang saya sampaikan di awal pertemuan pertama, kita membahas mengenai hakikat wawasan Nusantara. Nah, di hakikat wawasan Nusantara ini berarti kita membahas mengenai wawasan Nusantara, ya kan? Nah, setiap bangsa Indonesia yang kita ketahui itu mendapatkan anugerah Tuhan yang berupa alam beserta isinya yang berbeda-beda antar satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Nah, sehingga Indonesia
dengan wilayah yang sangat luas yang mempunyai ciri khas. Ciri khasnya bermacam-macam, ya kan? Ciri wilayah Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada pasal 25A yang berbunyi yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang berbatas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Sehingga keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi masyarakat Indonesia adalah sebagai wadah untuk menjadi manusia Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, itulah nanti yang paling pembukaan awal di hakikat wawasan Nusantara. Nah, selanjutnya di poin pertama yaitu ada pengertian wawasan Nusantara. Nah, pengertian wawasan Nusantara ini ya. Nah, wawasan Nusantara sudah muncul. Wawasan Nusantara adalah sebuah cara pandang. Nah, bisa dilihat di situ ya, sebuah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia yang dimulai dari lingkungan sekitar. Sudut pandang tersebut lebih mengutamakan persatuan serta kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Nah, selain itu wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai sikap dan cara pandang masyarakat Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Tadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, itu adalah wawasan Nusantara. Nah, sikap atau cara pandang. Nah, selanjutnya untuk mempertegas di situ ada beberapa pengertian menurut ahli. Di sini saya tampilkan itu pengertian menurut Prof. Wan Usman. Nah, Prof. Wan Usman di situ menyampaikan atau menyatakan wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang serba terhubung serta pemekarannya di tengah-tengah lingkungan tersebut berdasarkan asas Nusantara. Nah, itu. Nah, di situ juga disebutkan yang disebutkan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Ya, kita sudah tahu paling enggak karena keragaman itu yang menjadikan kita satu, ya kan. Nah, selanjutnya di situ ada menurut Sumarsono yang menyatakan juga pendapatnya wawasan Nusantara adalah nilai yang menjiwai segenap peraturan, ya kan, nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap atau seluruh strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi yang merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Nah, itu yang saya sampaikan mengenai pengertian wawasan Nusantara. Jadi kita harus paling nggak tahu dengan sikap kita, cara pandang kita mengenai bangsa Indonesia, ya kan. Dari Sabang sampai Merauke, di situ kan banyak pulau-pulau yang memisahkan, ya kan. Nah, di situ karena keberagamannya tadi berarti kan banyaknya perbedaan. Nah, itu yang harus kita pahami sebagai masyarakat Indonesia. Nah, itu. Dan kita lanjutkan lagi.
Selanjutnya di poin kedua yaitu asas wawasan Nusantara. Nah, yang kita bahas berarti asas wawasan Nusantara ya. Nah, sebelumnya di situ ada asas. Asas di situ diartikan sebagai prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan yang penting dalam hidupnya. Nah, asas berarti di situ kan acuan berpikir atau keputusan, ya kan, keputusan yang dijadikan dasar. Kita atau saya buat contohkan, ya kan, contoh si A misalkan, si A ini ketua kelas, si ketua kelas ini menyampaikan sesuatu di forum kelas. Contohnya si A menyampaikan sesuai dengan aturan sekolah, kelas harus tetap dalam keadaan bersih, maka harus dibuat piket kelas. Nah, itu kan keputusan yang nantinya dijadikan acuan. Acuannya buat siapa? Untuk si B. Si B berpendapat karena setuju dengan pendapat si A atau ketua kelasnya. Si B ini bilang setuju dengan pendapat si A. Tujuannya untuk kebaikan bersama, karena sekolah atau kelas merupakan rumah kita kedua, maka harus dibersihkan dan ditata dengan rapi dan sebagainya. Contohnya itu si A itu memberikan keputusan, sedangkan si B itu kan menggunakan asas ingat dijadikan acuan dasar berpikir dia. Nah, seperti itu contohnya, ya kan. Nah, selanjutnya di situ ada asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara sendiri diartikan sebagai dasar, ya, sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat. Asas wawasan Nusantara tadi contohnya di awal sudah saya sampaikan. Nah, sehingga asas itu sebagai dasar ketentuan yang harus dipatuhi, ya kan. Contohnya harus dipatuhi, ditaati, dipelihara dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia tetap terhadap kesepakatan bersama. Nah itu. Nah, selanjutnya di situ ada pun asas wawasan Nusantara. Contohnya di situ, contoh yang pertama di situ ada asas kepentingan yang sama. Nah, asas kepentingan yang sama ini, ya kan, contohnya saat kita flashback ke zaman dulu, ya kan, saat menghadapi penjajahan untuk merebut kemerdekaan. Nah, di situ kan setiap warga Indonesia, setiap masyarakat Indonesia berjuang untuk merdeka karena ada kepentingan yang sama, tujuannya sama, yaitu merdeka. Nah, setelah merdeka, nah ini masalahnya, setelah Indonesia merdeka, ya kan, asas ini merupakan asas untuk membangun atau mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagai dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nah, yang kedua ada asas keadilan. Asas keadilan ini tercermin dalam tata pergaulan dengan tidak merugikan pihak lain atau tidak mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan. Itu asas keadilan, jadi sama, harus adil kan gitu. Nah, selanjutnya di situ ada asas kejujuran. Asas kejujuran berarti kan di situ semua perbuatan sesuai dengan realita dan hukum yang berlaku, jujur, ya kan. Nah, itu. Dan selanjutnya di situ ada asas solidaritas. Untuk solidaritas di sini merupakan yaitu saling memahami dan saling menghargai antar sesama dengan tidak membeda-bedakan antara suku, ras, golongan, agama dan sebagainya, macam-macam. Karena tahu sendiri bangsa Indonesia itu adanya banyaknya perbedaan di situ.
Dan selanjutnya ada asas kerjasama. Nah, asas kerjasama ini yaitu menerapkan kebersamaan, gotong royong misalkan, terus ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya yang sering kita lihat yaitu gotong royong, kerjasama satu sama lain. Nah itu. Nah selanjutnya di situ ada asas kesetiaan. Nah asas ini berarti bermakna kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Berarti kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini sangatlah penting dan menjadi tonggak terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Nah itu jika kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini goyah, apalagi ambruk contohnya ya kan, dapat dipastikan bahwa persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan ini yang sudah diciptakan sejak dulu ini ya kan akan hancur berantakan. Nah berarti ini hilangnya negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya jangan sampai seperti itu ya. Nah itu selanjutnya di poin 3 ada unsur wawasan Nusantara. Nah wawasan Nusantara ini memiliki unsur dasar ya, yaitu ada yang pertama ada wadah, isi dan tata laku. Nah wadah sendiri itu mempunyai 3 komponen ya kan, 3 komponen yaitu wilayah, tata inti organisasi dan tata kelengkapan organisasi. Nah di sini ada wujud wilayah. Wujud wilayah sendiri ya kan, berarti wilayah Nusantara itu ditentukan oleh laut dan terdapat ribuan pulau. Nah di situ yang semuanya saling terhubung oleh dalamnya perairan. Nah yang selanjutnya ada tata inti organisasi. Tata inti organisasi ini yaitu organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyangkut di situ adanya bentuk dan kedaulatan negara. Nah, terus adanya kekuasaan pemerintah, terus adanya sistem pemerintahan dan sistem perwakilan. Di situ ada ada tata inti organisasi. Nah, selanjutnya di situ ada tata kelengkapan organisasi. Nah, tata kelengkapan organisasi ini yaitu kesadaran politik dan bernegara lah. Masyarakatnya harus sadar kesadaran politik dan bernegara ini ya. Nah yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup di situ ada partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers atau media serta seluruh aparatur negara. Nah di situ ada wadah yaitu ada wujud wilayah, tata inti organisasi serta ada tata kelengkapan organisasi. Nah tadi selanjutnya ada isi. Tadi yang saya sebutkan ada unsur wawasan Nusantara kan ada 3, ada wadah, isi, tata laku. Yang kedua itu ada isi. Nah isi sendiri yaitu terdapat cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nah, di sini cita-cita bangsa Indonesia. Apakah kalian masih ingat isi dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia? Nah, contohnya di situ ada, kalau masih ingat, kalau lupa saya ingatkan, yaitu yang pertama diantaranya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah itu salah satunya. Di antaranya pemerintah negara Indonesia memiliki melindungi,
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu adalah cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional. Nah, ini mencakup satu kesatuan wilayah Nusantara, ya kan? Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berarti mencakup satu kesatuan wilayah Nusantara, yang itu ada daratan, perairan, dirgantara secara terpadu semuanya, ya kan. Nah, lalu ada satu kesatuan politik dalam arti undang-undang dasar dan politik pelaksana, serta satu ideologi maupun identitas nasional. Nah, satu kesatuan sosial budaya juga dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, maupun satu tertib sosial dan satu tertib hukum, ya kan. Nah, di situ. Selanjutnya ada tata laku. Nah, tata laku ini merupakan dasar interaksi antar wadah dengan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Nah, tata laku batiniah itu berdasarkan falsafah bangsa membentuk sikap mental, ya kan, sikap mental bangsa Indonesia yang memiliki kekuatan batin. Nah, sedangkan tata laku lahiriah ini merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengadilan. Nah, kedua hal tersebut itu akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga, cinta kepada bangsa dan tanah air, sehingga di situ menimbulkan jiwa nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan nasional. Nah, itu di unsur wawasan Nusantara. Selanjutnya di poin 4 ada implementasi wawasan Nusantara. Nah, penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan. Nah, implementasi senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat secara utuh dan menyeluruh. Nah, di sini implementasi wawasan Nusantara itu meliputi apa saja? Nah, yang pertama di situ ada wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional. Nah, berarti wawasan Nusantara di sini dijadikan konsep dalam pembangunan nasional serta pertahanan dan keamanan dan kewilayahan. Nah, itu adalah landasan konsepsi ketahanan nasional. Dan yang selanjutnya di situ ada wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan. Nah, wawasan pembangunan di situ ada yang pertama ada perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Nah, yang sebagai wawasan pembangunan di situ merupakan kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Wawasan pembangunan mempunyai arti yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Nah, perwujudannya di situ perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik yaitu
Berarti segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia, ya kan? Suatu kesatuan politik tadi, terus keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa daerah serta agama yang dianut tetap dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Nah, secara psikologi juga bangsa Indonesia itu merasa satu persaudaraan, senasib dan seperjuangan, sebangsa dan setanah air untuk mencapai satu cita-cita yang sama. Itu adalah perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik. Nah, selanjutnya ada perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Nah, ini berarti di situ kekayaan di seluruh wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata yang adil tadi. Terus tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang mereka miliki di daerah masing-masing. Nah, selanjutnya di situ ada perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Nah, di sini masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki kehidupan serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang sesuai dengan kemajuan bangsa. Ya kan? Bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan bangsa, corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa kita dan hasilnya dapat dinikmati juga, ya kan? Nah, itu. Selanjutnya di situ ada perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, bahwa ancaman terhadap suatu pulau atau suatu bangsa, suatu daerah juga pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Berarti seluruhnya mencakup keseluruhan, dan tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Nah, itu yang selanjutnya. Di situ ada wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Nah, tidak beda jauh tadi yang di atas. Berarti negara itu mempunyai arti pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Nah, yang terakhir di situ ada wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Nah, poin kelima yaitu kita membahas keberhasilan implementasi wawasan Nusantara. Nah, ini sangat penting karena suatu bangsa atau negara, ya kan, tidak selamanya berjalan lancar dan pasti akan menghadapi suatu hambatan tantangan, termasuk dalam implementasi wawasan Nusantara ini. Negara pasti akan menghadapi suatu tantangan yang dihadapi dalam penerapan wawasan Nusantara, yaitu diantaranya perbedaan masyarakat, kesadaran warga, dunia tanpa batas, dan era kapitalisme atau era kapitalis baru, ya kan, era baru kapitalis. Nah, agar implementasi wawasan Nusantara itu memperoleh keberhasilan, maka setiap warga negara Indonesia, ya kan, warga masyarakat Indonesia
perlu memiliki, yaitu mengerti, memahami, dan menghayati apa saja, tentang apa saja. Yaitu yang pertama mengerti, memahami, dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara yang cinta terhadap tanah air sesuai dengan Pancasila. Nah, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air, atau sebagai warga yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya ada guna mencapai tujuan nasional, guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional, yaitu mengerti, memahami, dan menghayati guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Nah, berarti bahwa di dalam penyelenggaraan kehidupan negara memerlukan konsep wawasan Nusantara, sehingga masyarakat sadar sebagai warga negara yang memiliki wawasan Nusantara guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional tersebut. Nah, yang selanjutnya mengerti, memahami, dan menghayati tentang sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang terhadap diri sendiri maupun bangsa dan negara. Nah, itu pertemuan hari ini telah selesai. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.